Halo rekan-rekan semuanya, pernahkah Anda tahu perjalanan secangkir kopi kapal api? Di baliknya terdapat sistem besar bernama saluran pemasaran. Di kelas manajemen pemasaran kali ini, kita akan membahas konsep saluran pemasaran dari chapter 12 dan juga bagaimana PT Kapal Api Global menggunakan strategi ini untuk menguasai pasar kopi Indonesia dengan cerdas dan juga efektif. Simak selengkapnya untuk belajar dari raksasa kopi Indonesia. Baik teman-teman, konsep pertama yang perlu kita pahami adalah Value Delivery Network atau jaringan pengiriman nilai. Ini bukan sekedar rantai pasok biasa, tetapi merupakan kerjasama kompleks antara berbagai pihak, seperti perusahaan, pemasok, distributor, hingga pelanggan. Semuanya berperan penting dalam menciptakan dan menyampaikan nilai kepada konsumen. Yang bersaing di pasar itu bukan cuma produknya, tetapi keseluruhan sistem value delivery network-nya. Contohnya, mari kita lihat kapal api. Mereka tidak bekerja sendirian. Untuk menghadirkan satu produk kopi ke tangan konsumen, mereka mengelola jaringan yang sangat luas, mulai dari kebun kopi di Toraja yang dikelola oleh PT Surotro Jaya Abadi, lalu biji kopinya diproses di pabrik milik PT Santos Jaya Abadi, dan akhirnya didistribusikan ke berbagai tempat oleh PT Fastrata Buana. Semua langkah ini dirancang demi satu tujuan, yaitu memastikan secangkir kopi terbaik sampai ke tangan konsumen. Lalu, bagaimana cara PT Kapal Api Group ini mengatur jaringan sebesar itu? Disinilah konsep vertical marketing system berperan. VMS adalah struktur di mana produsen, grosir, dan pengecer bertindak sebagai satu sistem terpadu. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi konflik dan memaksimalkan efisiensi. Tidak seperti konvensional di mana setiap anggotanya memikirkan keuntungannya sendiri. Kapal Api menerapkan konsep corporate VMS dengan cara terintegrasi. Mereka memiliki hampir seluruh tahapan produksi hingga distribusi. Mereka punya perkebunan kopi, pabrik primer dari PT Santos Primer, dan pabrik produksi kopi melalui PT Santos Jaya Abadi, lalu perusahaan rekayasa mesin dari PT Wistek, hingga perusahaan distribusi PT Fastrata Buana yang menjangkau lebih dari 400.000 outlet di seluruh Indonesia. Ini memberi mereka kontrol penuh atas kualitas, biaya, kecepatan, dan efisiensi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang alternatif saluran distribusi. Sebuah perusahaan harus menentukan strategi distribusi yang tepat berdasarkan karakteristik produknya, target pasar, dan positioning merek. Secara umum, ada 3 jenis utama, yaitu intensif, eksklusif, dan selective distribution. Untuk produk massal seperti kopi kapal api special mix atau ABC kopi susu, mereka menggunakan intensive distribution. Strategi ini bertujuan menempatkan produk di sebanyak mungkin outlet, mulai dari warung kecil hingga hypermarket besar. Hal ini penting untuk produk yang bersifat kebutuhan sehari-hari dan harus selalu tersedia kapanpun serta dimanapun konsumen menginginkannya. Konsistensi ketersediaan produk menjadi kunci suksesnya. Sebaliknya, untuk merek premium seperti Excelso, mereka menerapkan selective distribution. Produk Excelso tidak dijual di sebarang tempat. Ia hanya tersedia di kafe-kafe Excelso milik sendiri dan melalui divisi Horeca ke hotel dan restoran pilihan. Strategi ini tidak hanya mengontrol kualitas pengalaman konsumen, tetapi juga membantu membangun citra merek premium dan eksklusif, menjaga harga, dan menghindari persepsi murahan yang bisa muncul jika produk terjual terlalu bebas. Sedangkan untuk kategori yang lebih terbatas dan eksklusif, seperti produk kopi edisi terbatas atau kolaborasi khusus, perusahaan bisa menggunakan exclusive distribution. Dalam pendekatan ini,
Produk hanya dijual melalui satu atau sangat sedikit outlet tertentu, seringkali dengan kemitraan khusus. Ini menciptakan kelangkaan dan meningkatkan persepsi nilai di mata konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing logistik yang disebut juga dengan physical distribution adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran fisik dari bahan mentah, barang jadi, serta informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan, yang artinya mengantarkan produk yang tepat ke pelanggan yang tepat di tempat yang waktu yang tepat dengan biaya optimal. Punya jaringan distribusi yang luas saja nggak cukup kalau logistiknya nggak efisien. Nah, inilah peran marketing logistik dan supply chain management jadi sangat penting. Ini intinya soal bagaimana merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan alur barang dari tempat produksi sampai ke tangan konsumen, dan tentu saja dengan cara yang menguntungkan. Contohnya, kita bisa lihat di kapal api, mereka mengelola semua proses distribusinya lewat PT Farastata Buana, distributor resmi yang sudah ada sejak tahun 1992. Tapi mereka nggak cuma kirim barang. Nah, Frastata Buana juga mengatur info stok dan pesanan dari ratusan ribu outlet di seluruh Indonesia. Jadi, setiap produk yang dikirim nggak hanya sampai tujuan, tetapi juga tepat waktu, jumlahnya pas dalam kondisi terbaik. Inilah yang disebut dengan integrated logistic management. Semua bagian dalam perusahaan saling bekerja sama supaya sistem distribusi berjalan maksimal dan efisien. Tugas manajer logistik adalah mengordinasikan aktivitas pemasok, agen pembelian, pemasar, anggota saluran, dan pelanggan. Aktivitas ini meliputi peramalan, sistem informasi pembelian, perencanaan produksi, pemrosesan pesanan, inventaris, pergundangan, dan perencanaan transportasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovator digital. Di era sekarang, dunia pemasaran terus berubah, dan salah satu tren terbesarnya adalah disintermediation. Ini adalah proses memotong perantara tradisional dan menjual langsung kepada konsumen, seringkali melalui platform online. Seperti PT Kapal Api juga tidak ketinggalan, meskipun jaringan tradisional mereka sangat kuat, mereka beradaptasi dengan mendirikan kapalapistore.com. Ini adalah salah satu contoh disintermediasi, di mana mereka menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Selain itu, mereka juga sangat aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk membangun hubungan langsung dengan audiens muda, sehingga menunjukkan bagaimana perusahaan besar pun harus terus berinovasi dalam saluran pemasarannya agar tetap relevan. Jadi, dari perkebunan di Toraja hingga toko online, PT Kapal Api Global telah membangun sebuah value delivery network yang luar biasa. Mereka mengintegrasikan saluran mereka secara vertikal, memilih strategi distribusi yang tepat untuk setiap segmen produk, mengelola logistik secara presisi, dan kini beradaptasi dengan era digital. Kisah Kapal Api mengajarkan kita bahwa saluran pemasaran bukan hanya tentang mengirim barang. Ini adalah tentang membangun sistem yang terintegrasi untuk menciptakan dan mengantarkan nilai superior kepada pelanggan. Itulah kunci untuk menjadi pemimpin pasar. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.